Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati di channel Jumiati dan Taufik. Pada tutorial kali ini masih tentang Assembler Edu. Saya akan berbagi bagaimana cara kita menambahkan anotasi untuk objek yang bergerak saat kita menggunakan fitur editor di Assembler Edu. Kita langsung saja ke Assembler Edu-nya. Saya sudah ada di beranda Assembler Edu. Silakan nanti rekan-rekan masuk dengan menggunakan akun belajar.id-nya ya. Jadi di fitur editor di sini kita bisa memanfaatkannya untuk membuat project baru. Kita bisa klik di bagian mulai buat project di sini. Kita pilih karena kita akan menambahkan anotasi, kita pilih yang di sini ya, default editor. Kita klik default editornya. Kita sudah ada di bagian halamannya ya, tempat kita membuat project. Di sini kita lakukan dulu, kita akan menambahkan objek 3D-nya di sini ya. Klik di bagian 3D di sini, objek 3D. Kita bisa menggunakan yang free, yang gratis ya, atau bisa juga menggunakan objek-objek 3D dengan di spesial belajar.id di sini ya. Nah, ini juga bisa. Atau kita ingin melakukan pencarian juga bisa, langsung diklik di bagian di sini ya, dicari di sini. Misalkan kita mau cari ini hewannya, cari gajah ya. Misalkan di sini kita pilih hewannya, hewan gajahnya. Kita bisa perbesar dulu, ubah ukuran, kita perbesar seperti ini, misalkan ya. Kalau kita ingin pindahkan posisinya, misalkan kita maju seperti ini, atau ke kiri, atau ke kanan, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Nah, misalkan gajahnya masih tetap di atas, kita turunkan ke bawah. Nah, ini. Atau kalau kita ingin rotasikan juga bisa. Rotasi berarti klik bagian putar ini, rotasi misalnya seperti ini. Nah, kemudian biasanya kita kasih teks ya untuk memberikan judul. Di sini adalah gajah. Gajah. Ini warnanya, warna ini kuning ya. Kita letakkan. Misalkan kita pindahkan dulu tulisannya agak maju di sini. Kita ke kiri sini. Naikkan agak sedikit ke atas. Nah, kemudian untuk anotasinya, kalau di sini juga ada anotasi, tapi ini anotasi yang di sini adalah untuk objek yang tidak bergerak ya. Untuk objek yang bergerak seperti ini, jadi nanti saat kita memberikan interaktivitas atau kita putar gitu ya, supaya anotasi itu tetap melekat di bagian-bagian gajah ini, maka kita menggunakan cara menambahkan anotasinya. Kita klik di bagian objek gajah ini, maka kita tambahkannya di sini, add sticky annotation ya, kalau dia berbahasa Inggris. Atau ini tempel annotation, ini anotasi. Nah, kita klik di sini. Sekarang tinggal kita kasih apa nih? Misalkan kita kasih
kita akan menjelaskan tentang gadingnya dulu, misalkan gading. Nah ini mau garis atau bulat ya. Misalnya kalau garis itu bentuknya bermacam-macam. Nah ini misalkan kita mau pilih yang seperti ini, untuk warnanya juga disesuaikan, misalkan mau warna apa ya, dipilih misalkan warna biru. Kemudian kita kasih penjelasannya dari gading ini. Misalkan gading di sini penjelasannya adalah gigi seri yang tumbuh memanjang. Kita kasih keterangannya ya. Gading adalah gigi seri yang tumbuh memanjang, kemudian digunakan untuk menggali, kemudian bertarung, dan mencari makanan. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik di bagian sini plus atau tempat. Kita akan meletakkan di mana gading tadi ya. Nah, ini supaya lebih mudah, ini kita perbesar, kita scroll gini ya. Objeknya ini. Nah, kemudian kita mau letakkan di mana gading tadi, misalkan di sini ya. Ini gading ini ya, misalkan di sini. Nah, kalau sudah, kemudian sudah pas posisinya, kita submit. Nah, seperti ini. Proses. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada anotasi untuk penjelasan gading ini. Ini kalau kita terasa kepanjangan, misalkan kita mau perpendek, ini tinggal di sini diubah scale-nya jadi perpendek seperti ini. Nah, jadi nanti ketika misalkan objeknya berputar kemana saja ya, maka tulisan gading ini tetap melekat gitu. Kita tambahkan lagi, misalkan anotasinya adalah belalainya ya. Nah, kita klik lagi objek gajahnya, kemudian klik di bagian add sticky annotation atau tempel anotasi. Kemudian ini kita pilih garis, masih sini kita kasih misalkan belalai. Nah, belalainya ini kita kasih penjelasan. Kita kasih penjelasan belalai sini ya. Perpanjangan dari hidung belalai merupakan perpanjangan dari hidung dan bibir atas, ya. Kemudian digunakan untuk bernapas, kemudian minum, mengambil makanan, dan sebagai alat komunikasi Kemudian bentuknya bisa kita sesuaikan, misalkan pilih yang ini, kemudian kita klik plusnya, kita akan tap di mana belalainya, jadi kita perbesar dulu objeknya misalkan ya, kemudian kita belalai di sini ya, misalkan, nah seperti ini, kemudian kita submit.
Nah, ditutup ya. Ini untuk mengubah kalau kepanjangan ini tinggal di sini ya, ini dikit turun kecil seperti ini. Kalau kita ingin misalkan ada tulisannya ingin diperbaiki tentang belalai ini diedit di sini di bagian description. Kemudian kalau ingin mengganti warna, di sini warnanya misalkan mau diganti warna yang lain, misalkan warna ini ya, warna agak hijauan, kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Itu cara mudahnya bagaimana menambahkan anotasi untuk objek yang bergerak ya. Nanti selanjutnya jika dirasa objek ini sudah siap, berarti tinggal kita publish. Sebelum kita terbitkan atau kita publish, kita tampilannya ini kita klik dulu di bagian sini, kita klik yang atur kamera ini ya, seperti itu. Jadi nanti saat kita pratinjau, misalkan kita pratinjau dulu sebelum diterbitkan, sebelum dipublish, nah tampilannya seperti ini. Ketika kita apply, kita klik misalkan gading, muncul penjelasannya, kita klik belalai, muncul penjelasannya. Kemudian kalau kita geser-geser objeknya, ini anotasinya juga tetap melekat sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan objeknya, jadi tidak akan bergeser kemanapun. Selanjutnya sudah siap, tinggal kita terbitkan. Sebagaimana biasa, ini kita atur dulu sebelum kita klik capture thumbnailnya ya, supaya tampilannya menarik. Nanti seperti ini, misalkan sudah rapi, tinggal kita klik capture thumbnailnya. Seperti ini, kita kasih judulnya apa, misalkan gajah, kemudian deskripsinya, jadi misalkan proyek ini menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari tubuh gajah misalkan ya. Kemudian tambahkan kategorinya, bisa klik animal. Kalau sudah, kemudian ini kita publish. Nah, setelah dipublish, nanti tinggal kita bagikan ke peserta didik ya, tinggal kita klik di bagian sini salin linknya, boleh disalin linknya, nanti kemudian tinggal dibagiin ke peserta didiknya. Atau kita ingin membuat dalam bentuk flashcard, nanti tinggal kita ambil QR markernya, atau membuat LKPD-nya juga kita bisa ambil di bagian QR marker ini. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.